salah satu spesialis Syiah ini, mereka punya taqiyah. Jadi kalau misalnya dia datang ke tempat kita, bisa saja kita mengatakan, sama aja mereka sama kita. Ya memang dia pandai berkamuflase. Bahasa agamanya taqiyah. Tapi nanti silap kita akan keluar itu tanah Karbala dia. Ya, itu tanah dari Karbala yang sudah dikeraskan seperti batu, dia akan sujud ke situ. Dia nggak akan sujud ke sejarah kita begini. Cuma ada momennya, mungkin kita jemput nih, misalnya datang ke masjid kita, dia tetap sholat di atas sejarah kita begini. Itu dia sedang bertaqiyah, ya, menyembunyikan kesyiahan dia. Sering saya ingatkan, jangan berlebih-lebihan mencintai ustadz kah namanya, kiai kah namanya, tuan guru kah namanya, gus kah namanya. Biasa saja, proporsional. Kenapa? Karena kalau sudah berlebih-lebihan, buta mata kita melihat kekurangannya dan cenderung selalu melebih-lebihkannya. Itu seperti kasus yang viral baru-baru ini, yang ada Gus itu bilang goblok tuh. Itu jangan kita pikir semua orang menyalahkan dia. Ada orang membuat tulisan, apa tulisannya buatnya? Inilah karomah Gus Miftah katanya. Apa karomahnya? Harus melalui mulut dia dulu baru rezeki penjajah TS tadi itu diangkat, rezekinya datang katanya. Apa iya begitu model karomah? Tapi orang kalau sudah berlebih-lebihan itu begitu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini diberi kesehatan, kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita isi dengan majelis ilmu sehingga masuk waktu isya. Mudah-mudahan selain kita mendapat ilmu, kita mendapat pahala yang sangat besar. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana kita berada di tempat solat kita, artinya di masjid, menunggu solat yang berikutnya, maka malaikat tidak henti-henti bersalawat kepada kita. Apa salawat malaikat itu? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Jadi sepanjang kita duduk di masjid ini menunggu solat berikutnya, selama kita berada di masjid ini, malaikat itu tidak henti-henti mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, sepanjang kita berada di sini. Maka kalau misalnya kita 1 jam nunggu sholat di masjid, maka selama 1 jam kita didoakan oleh malaikat. Baik, kita sambung kitab Talbisul Iblis, masih membahas tentang Syiah. Belum selesai kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa ghuluwur rafidah fi hubbi Ali radhiyallahu ta'ala an hamalahum ala an wada'u ahaditha kathirah fi fadailihi. Salah satu bentuk ghulu, berlebih-lebihannya orang Syiah dalam mencintai Ali radhiyallahu ta'ala an, akhirnya mereka membuat hadis palsu untuk menyebutkan kelebihan Ali. Jadi orang ini kalau sudah masuk ke ghulu ini berlebih-lebihan terhadap siapapun, itu berpotensi mencipta cerita-cerita palsu tentang orang tersebut. Ya, kalau misalnya itu katakanlah kiai begitu, kalau orang sudah ghulu dengan kiai itu, bisa saja orang mencipta cerita-cerita palsu tentang dia yang bertujuan untuk melebih-lebihkannya. Misalnya, hati-hati sama kiai kami itu, punya karomah itu, misalnya begitu ya. Karomahnya apa? Begini. Pokoknya diceritakan yang lebih-lebih, bahkan kadang-kadang tak masuk akal. Semata-mata apa? Karena sikap berlebihan dalam mencintai, kemudian muncullah hadis-hadis palsu. Begitulah orang-orang Syiah juga terhadap Ali. Karena berlebih-lebihan mereka terhadap Ali radhiyallahu ta'ala an, akhirnya mereka pun mencipta hadis-hadis palsu yang menjelaskan kelebihan Ali radhiyallahu ta'ala an. Kalau kita ahlu sunnah,
Kita bukan berarti memandang rendah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, salah seorang khulafaur rasyidin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, berjasa kepada Islam. Tapi cinta kita terhadap Ali itu tidak ghulu, tidak berlebih-lebih. Maka sikap ghulu itu betul-betul diperingatkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, supaya la taghlu fi dinikum, jangan ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan begitu, sampai keluar dari batasan yang ditentukan. Kita beragama itu kan ada batasannya. Kalau sudah lebih dari batasannya, itu namanya ghulu. Itu membuat orang-orang Syiah, karena kecintaan mereka yang berlebih-lebihan kepada Ali, sampai membuat mereka mencipta hadis-hadis palsu tentang Ali yang menunjukkan kelebihan Ali radhiyallahu taala an. Antaranya kata mereka dalam riwayat, anna syamsa ghabat fafatat Ali salat al-asr faraddat lahu syams. Kata mereka, ini salah satu hadis palsu yang mereka cipta demi mengagung-agungkan Ali secara berlebih-lebihan. Kata mereka, Ali pernah matahari terbenam sedangkan Ali belum sempat sholat asar. Kalau matahari sudah terbenam itu kan sudah maghrib, Ali belum sholat asar kata mereka. Karena Ali belum sholat asar, itu matahari kembali ke belakang, supaya Ali kembali bisa sholat asar. Sampai-sampai matahari mundur ke belakang gitu. Pernah nggak kejadian begitu sepanjang hidup? Nggak pernah itu, ya kan? Ini bukan kita dalam rangka merendahkan Ali bin Abi Thalib, enggak. Allah itu sudah menyebut di dalam Al-Quran bahwa peredaran matahari dan bulan itu sudah dihitung Allah dengan sangat teliti. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Peredaran matahari dan bulan itu dibuat Allah Ta'ala dengan peredaran, dengan perhitungan yang sangat teliti. Makanya dengan peredaran matahari dan bulan itu kita bisa mengetahui waktu yang akan datang. Iya. Kenapa? Saking telitinya dibuat Allah peredaran matahari dan bulan itu. Contoh, orang zaman dulu sebelum ilmu pengetahuan astronomi seperti sekarang, orang zaman dulu tahu gerhana matahari atau bulan itu hanya ketika matahari dan bulan terjadi gerhana. Sekarang coba, belum terjadi gerhana bulan sudah diberitahu bahwa nanti akan terjadi gerhana bulan. Tanggal sekian, malam atau siang, di belahan bumi mana saja, itu sudah dikasih tahu oleh ilmuwan kita. Kenapa mereka bisa tahu itu? Karena Allah sudah menetapkan peredaran matahari dan bulan itu dengan perhitungan yang sangat tepat dan sangat teliti, sehingga nggak akan lari. Ini kalau dibilang mundur kembali ke belakang, apa nggak kacau itu di sistem pewaktuan? Tapi karena ingin membuat cerita-cerita palsu, ya, yang ingin melebihkan Ali, maka dibuatlah hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis palsu. Ya, jadi nanti kesimpulannya itu begini, matahari aja tunduk itu sama Ali, kira-kira gitulah nanti kesimpulannya itu. Matahari saja tunduk sama Ali. Bayangin itu, matahari terbenam, Ali belum sholat asar, mataharinya kembali ke belakang gitu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan pada kuliah yang lalu, cerita-cerita halu yang disampaikan oleh sebahagian kelompok yang mengatakan habaib di negeri kita ini. Ada katanya orang mati cuma ditulis nama Habib, dimasukkan ke dalam kain kafannya, udah nggak berani katanya mungkar dan nangkir nanya lagi di dalam kubur. Enak betul beragama begitu. Kesimpulan dari cerita halu yang mereka buat itu apa? Bahwa si Habib Fulan itu lebih hebat dari malaikat. Sampai mungkar dan nangkir pun nggak berani nanya lagi gara-gara ada namanya di situ. Makanya katanya nanti kalau ditanya malaikat di dalam kubur, "Marrabbuka wa ma nabiyuka?" sebut saja nama Habib Fulan bin Fulan, selamat dah kau katanya.
Ini lebih kurang ini, lebih kurang ini. Atau habib tertentu yang mereka katakan itu wali kutub, Allah tidak akan menurunkan bencana kecuali atas izinnya. Jadi katanya kalau Allah mau mendatangkan bencana, izin dulu itu sama wali kutub. Kalau wali kutub izinin, Allah turunkan. Kalau nggak izinin, nggak terjadi. Itu sama saja dia ingin mengatakan apa? Seolah-olah si kutub tadi yang dia bilang itu lebih tinggi dari Allah. Kalau kita ndak berlaku apa yang kita lakukan atas izin Allah, ini ndak atas izin si wali kutub. Ngeri nggak tuh? Ada lagi cerita halu mereka juga. Ini saya tengok videonya. Dia bilang si Habib ini bermimpi. Ya, saya tak sebut namanya ya, pokoknya Habib sajalah sebutnya, karena kelompok mereka ini. Si Habib ini katanya bermimpi. Dalam mimpi itu ada 3 orang berjalan begitu cepat menuju majelis ilmu. Ditanya, itu mau kemana? Katanya mau pergi belajar ilmu alat dalam bahasa Arab kepada Habib Fulan. Lalu ditanya, siapa itu yang berjalan paling cepat, paling depan? Ternyata katanya itu Rasulullah. Jadi inti cerita mimpi itu apa? Rasulullah pun hadir belajar nahu ke Habib Fulan itu. Masuk di akal enggak itu? Nah, itu cerita-cerita yang mereka sampaikan di ceramah mereka itu. Ya. Saya tidak ingin mengingkari apakah mereka keturunan Rasulullah atau tidak, tapi pernyataan tadi itu pasti batil. Itu pasti batil. Ya, itu pasti batil. Dan itu disampaikan di ceramah terbuka mereka begitu. Itu pasti bohong itu. Ya, 11-12 dengan Syiah ini. Ya, membuat cerita-cerita palsu begitu. Termasuk juga, jadi riwayat yang mereka katakan tadi matahari kembali itu supaya Ali bisa sholat asar, ya, lam yarwihi thiqatun, tidak ada diriwayatkan seorang ulama yang thiqah pun, nggak ada. Kalau tidak diriwayatkan seorang ulama hadis yang thiqah, berarti itu hadis palsu. Ya, jadi salah satu syarat meriwayatkan hadis itu perawinya harus thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah itu terpercaya, pinter, kuat ingatan. Itu baru thiqah. Ya, maka meriwayatkan hadis itu tidak gampang. Kalau model-model kita lah yang meriwayatkan hadis yang kita riwayatkan itu sahih, gara-gara kita yang meriwayatkan bisa jadi palsu itu. Kenapa? Periwayat hadis itu harus adil. Adil itu bukan adil dalam makna kita biasa, menjaga marwahnya, bukan cuma tidak melakukan dosa, bukan cuma tidak melakukan maksiat, tapi menjaga hal-hal yang bisa menjatuhkan marwahnya. Maka menurut ulama-ulama klasik zaman dulu, makan di pasar itu bisa menjatuhkan marwah. Ulama zaman dulu, makan di pasar itu sudah bisa menjatuhkan marwah. Kalau kita di mana-mana kita makan, ya kan? Kencing berdiri itu sudah bisa menjatuhkan marwah. Yang begini saja udah nggak lulus meriwayatkan hadis itu. Tambah lagi harus dhabit. Dhabit itu pinter, kuat ingatannya. Maka semua periwayat hadis itu orang-orang yang pinter, kuat ingatannya. Makanya kayak Imam Bukhari itu jutaan hadis bisa masuk di sini. Jutaan hadis bisa masuk. Kita hafal 3 buah hadis, ini bisa hadis pertama masuk ke hadis kedua, hadis ketiga masuk ke hadis pertama. Kacau gitu. Makanya kalau model-model kita asalnya hadis itu sahih, gara-gara kita yang meriwayatkan bisa jadi maudhu', bisa jadi palsu. Kenapa? Ya karena ketidakmampuan kita begitu. Makanya Allah takdirkan periwayatan hadis itu sudah selesai dulu. Kita tinggal terima yang sudah jadi kitab begini. Itu salah satu hikmahnya tuh. Jadi periwayatan hadis itu sudah selesai. Selesai di Imam Bukhari, selesai di Imam Muslim, selesai di Imam An-Nasai, selesai di Imam Abu Daud, sudah selesai. Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Andai kata belum selesai, waduh, nggak tahu gimana kita model periwayatan hadis kalau level-level manusia sekarang.
kacau jadinya, ya. Baik. Wa kadzalika wada'u, begitu juga mereka mencipta hadis palsu ini untuk Fatimah. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Ali bin Abi Thalib. Apa kata orang Syiah? Anna Fatimata ightasalat summa matat wa awsat an takfini bidzalikal ghusl. Kata mereka, Fatimah mandi. Setelah mandi, Fatimah mati, meninggal. Kata mereka, Fatimah sudah berwasiat, langsung kafani aja, nggak usah dimandikan lagi. Kenapa? Karena barusan mandi. Kira-kira sesuai dengan syariat atau tidak? Ada misalnya orang baru habis mandi, setelah dia mandi pakai baju mati. Kira-kira setelah dia mati syariat masih menyuruh dimandikan atau tidak? Masih. Nggak memadai mandinya yang tadi dengan sabun, dengan sampo itu nggak memadai. Harus dimandikan lagi. Tapi karena ingin melebihkan Fatimah yang sejalur dengan Ali juga, maka diciptalah ini hadis palsu. Kenapa kita mudah mengatakan hadis palsu? Bertentangan sama syariat yang diajarkan oleh Nabi. Orang yang tidak dimandikan itu cuma orang yang mati syahid di medan perang. Cuman itu. Kalau orang yang mati syahid di medan perang, mereka tak dimandikan. Kenapa? Karena darahnya, lukanya itu menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan mati syahid di medan perang, itu tetap dimandikan. Bahkan syahid itu kan ada yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat, ada yang disebut dengan syahid akhirat saja, dan ada yang disebut dengan syahid dunia. Jadi mati syahid itu terbagi kepada 3. Mungkin nanti Bapak Ibu mendengar hadis begini, orang yang meninggal karena sakit perut mati syahid, begitu. Orang yang meninggal karena terbakar mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam itu mati syahid. Ya, begitu disebut dalam hadis Nabi. Apakah yang mati syahid begitu tak dimandikan? Dimandikan. Lengkap itu fardu kifayahnya. Tapi dalam hadis dikatakan mati syahid, iya, itu namanya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat saja tetap dijalankan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kalau yang tidak dimandikan itu namanya syahid dunia dan akhirat. Itulah orang yang pergi jihad lalu terbunuh di medan jihad, maka tidak dimandikan lagi. Dalam keadaan berdarah dikuburkan. Seperti sahabat-sahabat yang wafat dalam peperangan Uhud. Itu nggak ada yang dimandikan lagi tuh. Mereka dikubur dalam keadaan luka berdarah. Kenapa? Itu menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala atas perjuangan mereka di jalan Allah. Itu namanya syahid dunia dan akhirat. Kalau sakit perut, tenggelam, terbakar, itu namanya syahid akhirat saja. Di akhirat saja dia nanti dapat pahala syahidnya. Yang ketiga ada disebut syahid dunia. Syahid dunia saja, tak ada akhiratnya. Siapa itu? Orang yang pergi perang, jihad fisabilillah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya dikatakan pahlawan, orang gagah, orang yang hebat misalnya. Lalu mati, itu namanya syahid dunia saja. Bagaimana prosesi setelah dia mati? Buat seperti orang yang syahid dunia dan akhirat. Kenapa? Karena yang tahu tentang niatnya cuma dia. Begitu, ya. Jadi kalau kita meninggal, walaupun habis mandi, habis bersih-bersih begitu, kalau kita mati tetap dimandikan setelah itu. Nggak memadai mandi kita sebelum mati tadi, nggak memadai. Tapi karena orang-orang Syiah ini memang sangat melebih-lebihkan Ali, Fatimah, maka diciptalah hadis-hadis palsu seperti ini. Diciptalah cerita-cerita palsu seperti ini, semata-mata untuk menampakkan bahwasanya Ali, Fatimah ini di atas dari yang lain. Begitu, ya.
Di zaman kita sekarang ini pun fenomena itu selalu terjadi, ya, walaupun tidak disebutkan hadis, tapi biasanya akan dicipta itu cerita-cerita yang melebihkan. Ya, sebetulnya dari si tuan guru mungkin cerita itu nggak ada, tapi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang gulu tadi mencipta cerita-cerita palsu semata-mata ingin mengangkat sang guru mereka yang dicintai secara berlebih-lebihan. Makanya sering saya ingatkan, jangan berlebih-lebihan mencintai ustadz kah namanya, kiai kah namanya, tuan guru kah namanya, gus kah namanya, ya, biasa saja, proporsional. Kenapa? Karena kalau sudah berlebih-lebihan, buta mata kita melihat kekurangannya dan cenderung selalu melebih-lebihkannya. Itu seperti kasus yang viral baru-baru ini, yang ada gus itu bilang goblok tuh. Itu jangan kita pikir semua orang menyalahkan dia. Ada orang membuat tulisan, apa tulisannya buatnya? Inilah karomah Gus Miftah, katanya. Apa karomahnya? Harus melalui mulut dia dulu baru rezeki penjajah TS tadi itu diangkat, rezekinya datang, katanya. Apa iya begitu model karomah? Tapi orang kalau sudah berlebih-lebihan itu begitu. Kita gulu kita di negeri ini macam-macam. Ada gulu orang ke tokoh tertentu, ada ke kelompok tertentu, ada ke organisasi tertentu. Kalau orang yang gulu dengan kelompok tertentu, pokoknya kelompok itu seolah tanpa celah kekurangan sedikit pun, semuanya perfect. Dengan organisasi juga begitu. Orang yang gulu dengan organisasinya, pokoknya organisasi ini nggak pernah salah. Kalau salah pun dibilang itu guyon, katanya. Pokoknya nggak pernah salah begitu. Kenapa? Gulu. Makanya berorganisasi boleh tak? Boleh. Silahkan masuk ke NU, Muhammadiyah, ke Perti, manapun boleh. Tapi tetap anggap organisasi itu bukan sempurna. Orang-orangnya tidak sempurna, pasti akan ada celah kekurangannya. Begitu. Ya, dengan tokoh manapun begitu. Ya, mau dia apa namanya bergelar doktor, bergelar kiai, lulusan luar negeri, lulusan dalam, sama saja, pasti tidak luput dari kekurangan. Makanya jangan berlebih-lebihan dalam mencintainya. Karena kalau sudah lebih itu, dia akan menempatkan orang tersebut tanpa celah, tanpa ada celah kekurangan sedikit pun. Kalau ada orang yang mencoba menjelaskan kekurangannya, akan muncul golongan yang gulu ini membantahnya, seolah-olah itu adalah kebenaran yang dibenarkan dalam agama, padahal sudah jelas-jelas salah begitu. Pokoknya ada aja dalil pengikutnya itu yang gulu tadi untuk membela junjungannya, begitulah kira-kira. Ya, makanya proporsional saja. Baik, kita lanjutkan. Maka apa yang mereka katakan tentang hadis tadi itu kadzab, itu dusta. Ya. Kenapa? Li'anna al-ghusl an haditsil maut fa kaifa yasihhu qablahu. Karena mandi bagi orang yang mati itu karena dia mati, bagaimana bisa dikatakan sah mandinya sedangkan dia mandi sebelum mati? Yang menyebabkan kita dimandikan itu karena setelah kita mati. Kenapa? Karena kita mati. Ya. Bagaimana dikatakan sah mandinya tadi padahal dia belum mati, kan begitu. Nah. Kemudian selain membuat hadis-hadis palsu, tipu daya iblis terhadap kelompok Syiah ini juga merambat ke masalah fiqih. Walahum madzahibu fil fiqh ibtada'uha wa khurafat tukhaliful ijma'. Mereka juga mempunyai pandangan-pandangan fikih yang bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan kesepakatan umat Islam sejagat. Ya.
Misalnya ada disebut di sini fanaqaltu minha masaila min khatti Ibnu Aqil. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukil pendapat-pendapat fikih mereka yang aneh ini dari tulisan Ibnu Aqil, ya, diambil dari kitab Al-Murtada, ya. Apa misalnya pendapat nyeleneh mereka dalam masalah fikih itu? Minha annahu la yajuzu sujud ma laysa bi ardin wala min nabatil ard. Tidak boleh sujud atas sesuatu yang tidak tanah, maksudnya tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bukan tanah dan bukan tanaman, begitu, ya. Tidak boleh sujud di atas hamparan yang bukan tanah dan bukan tumbuh-tumbuhan, begitu, ya, daun-daun misalnya. Jadi menurut mereka boleh sujud hanya ke tanah langsung atau daun-daun tumbuh-tumbuhan. Adapun kalau sujud misalnya ke atas permaidani, ke atas kulit ataupun kain, itu menurut mereka tak sah. Makanya kalau Syiah itu sujud di sejarah kita begini, misalnya nih, dia itu hanya sedang taqiyah. Taqiyah itu apa? Menyembunyikan kesyiahannya. Jadi salah satu spesialis Syiah ini, mereka punya taqiyah. Jadi kalau misalnya dia datang ke tempat kita, bisa saja kita mengatakan, sama aja mereka sama kita. Ya memang dia pandai berkamuflase. Bahasa agamanya taqiyah, ya. Tapi nanti silap kita akan keluar itu tanah Karbala dia. Apa namanya? Sekitar seginilah, seperti koin begitu, ya. Itu tanah dari Karbala yang sudah dikeraskan seperti batu. Dia akan sujud ke situ. Dia nggak akan sujud ke sejarah kita begini. Nah, cuma ada momennya, mungkin kita jemput nih, misalnya datang ke masjid kita, dia tetap sholat di atas sejarah kita begini. Itu dia sedang bertaqiyah, ya, menyembunyikan kesyiahan dia. Nanti silap kita ada di kantong dia itu, ada di kantong dia itu tanah, keluar tuh. Kalau tak percaya, cobalah masuk cari komunitas Syiah, lihat bagaimana mereka sholat. Menurut mereka tanah Karbala itulah yang paling mulia untuk disujudi, makanya dibawa kemana-mana. Kalau kita ahli sunnah tidak begitu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kita sujudi. Makanya dianjurkan habis kita sholat fardu, mau sholat sunat, pindah. Kenapa? Supaya makin banyak tempat kita sujud. Karena Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti bumi ini akan berbicara, memberikan persaksian terhadap kita. Disebut dalam hadis, bumi itu nanti akan berkata kepada Allah, ya Allah, hari ini jam sekian fulan sujud di atasku. Tempat lain juga akan berkata hal yang sama. Makanya dianjurkan kita untuk sujud di banyak tempat. Makanya dikatakan iblis itu hampir seluruh tempat di atas muka bumi ini sudah pernah disujudinya. Makanya kita itu dianjurkan kalau sholat itu pindah-pindah tempat sujudnya, supaya tempat sujud kita itu nanti menjadi saksi, bergeser-geser. Walaupun tidak haram kita tetap sholat di tempat kita sebelumnya, tapi sebaiknya pindah, bergeser sedikit ke samping ataupun ke belakang atau maju ke depan, begitu dianjurkan, supaya tempat sujud kita itu menjadi saksi, ya. Jadi ini salah satu pandangan mereka yang nyeleneh, ya. Yang paling gampang lah kalau mau tahu nyelenehnya Syiah itu, coba aja lihat video mereka sholat berjamaah, ya. Lihat video mereka bagaimana sholat berjamaah, pasti beda sama kita, ya. Baik, kemudian ada juga pendapat mereka yang nyeleneh soal fikih ini.
annal istijmara la yajzi'u fil bauli bal fil ghaiti khassah. Menurut mereka al-istijmar, istijmar ini menggunakan batu untuk bersuci. Jadi ini perlu juga kita ketahui, mungkin kita juga belum tahu bahwa salah satu alat yang digunakan untuk bersuci itu dalam Islam batu. Zaman Nabi itu kan mau istinja susah betul dapat air, sering sekali tak ada air. Maka salah satu alat yang dibolehkan untuk bersuci itu adalah dengan batu. Ya, mungkin kita yang tidak biasa merasa hal ini aneh begitu, tapi dalam fikih begitu, ya. Menurut mereka orang Syiah ini istijmar, bersuci dengan batu tadi itu tidak sah kalau untuk kencing, hanya untuk buang air besar saja kata mereka. Sedangkan pendapat dalam Islam tidak demikian, seluruhnya diperbolehkan. Ya, baik. Termasuk juga pendapat mereka, ya, wanita yang memotong rambutnya itu harus membayar kafarah sebagaimana dia telah melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Jadi menurut mereka perempuan itu tidak boleh memotong rambutnya. Ini kacau ini kan. Ya, ada banyak sekali pendapat-pendapat mereka dalam masalah fikih, ya, yang bertentangan dengan ijma' para ulama, ya, sangat banyak. Seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi, ya. Ada lagi contoh lain. Kata mereka, siapa yang menikahi seorang wanita padahal wanita itu masih mempunyai suami, sementara dia tidak tahu, yang menikah ini tidak tahu, maka dia harus mengeluarkan sedekah sebanyak 5 dirham kata mereka. Manalah tahu, ya, ada laki-laki dia menikahi istri orang, ya, pada asalnya dalam Islam nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Perempuan itu tidak boleh poliandri, ya. Perempuan itu nggak boleh. Kalau laki-laki boleh poligami, perempuan dalam Islam nggak boleh, cuma boleh punya satu pasangan, itu perempuan. Maka wanita yang bersuami haram dinikahi. Kalau terjadi pernikahan itu tidak sah pernikahannya. Tapi di fikih mereka tidak. Andai kata ada seorang suami, seorang laki-laki menikahi istri orang tanpa dia ketahui, maka tetap dianggap sah, cuma bayar sedekah 5 dirham saja. Karena mereka bab yang seperti ini sangat ringan, makanya mereka juga punya kebiasaan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kata orang wallahu a'lam, di puncak sana di Bogor praktek ini cukup subur katanya. Wallahu a'lam, ya. Saya tak pernah pergi ke situ, tapi cerita orang begitulah. Ya. Jadi dia datang ke sana, orang kita ini pun pula mau. Orang kita ini kadang-kadang memang sangat murahan begitu, ya. Mau dia dikawin, dia kawin, tapi dikontrak. Berapa kontraknya tergantung di akadnya. Kontrak berapa? Seminggu, udah seminggu lah. Nanti minggu kedua dikontrak orang lain pula. Tak ada bedanya dengan rumah kontrakan begitu. Dalam Islam itu nggak boleh, ya. Dalam Islam tidak boleh. Mereka membolehkan hal itu, ya. Jadi ini merupakan talbisul iblis, ya, tipu daya iblis yang dibuat terhadap mereka. Termasuk juga talbisul iblis
yang dibuat oleh iblis kepada mereka apa dia? Ya. Mereka tidak mau solat berjamaah bersama-sama dengan kita. Nah, ini kalau kita lihat secara hakiki, mereka itu nggak mau solat berjamaah sama kita. Ya. Kenapa? Karena mereka menuntut imam yang maksum. Ya, imam yang maksum menurut mereka imam mereka. Imam mereka itu menurut mereka maksum. Selain itu, orang Syiah ini juga termasuk talbisul iblis mereka. Mereka suka mencaci maki para sahabat. Sahabat selain Ali, Fatimah, itu habis mereka caci maki semua. Abu Bakar mereka caci maki, Ali mereka caci maki. Jadi ada ajaran di mereka, ajaran mencaci maki. Kita nggak ada itu. Bahkan Allah tuh mengatakan dalam Quran, jangan kamu maki Tuhan orang lain, nggak boleh. Ya, misalnya nih, ada orang menyembah berhala patung begitu, atau menyembah tiang jemuran misalnya begitu, nggak boleh itu kita caci maki. Dalam Islam tuh nggak boleh. Kenapa? Kata Allah, nanti mereka balas mencaci maki Allah tanpa mereka tahu Allah itu siapa. Kalau kita maki agama lain, nanti mereka membalas memaki agama kita. Yang mereka maki itu Allah, tanpa ada pengenalan mereka tentang Allah, maka nggak boleh. Bahkan Nabi SAW itu sampai mengatakan, saya tidak diutus sebagai tukang caci maki. Maka Nabi itu nggak pernah maki-maki orang. Di mimbar-mimbar Nabi SAW, Nabi itu nggak pernah maki-maki orang sama sekali, ya. Karena Nabi mengatakan, saya tidak diutus sebagai la'anan, sebagai tukang laknat. Innama bu'istu rahmah, tapi saya diutus sebagai rahmah, sebagai rahmat yang membawa kasih sayang. Tapi mereka termasuk talbisul iblis, tipu daya iblis yang dibuat iblis terhadap mereka. Mereka itu gemar mencaci maki para sahabat. Makanya sampai ada orang Syiah membuat semacam tato di tapak kakinya, tulisan la'natullahi 'alal Umar, laknat Allah kepada Umar. Kita setelah menyebutkan Abu Bakar, kita sebut radhiyallahu taala an. Kita sebut misalnya Umar, kita sebut radhiyallahu taala an. Kalau mereka enggak, kalau disebut nama Abu Bakar, kata mereka la'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Sebut nama Umar, kata mereka la'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Kok bisa ini terjadi? Karena sudah kena tipu daya iblis. Masuk perangkap iblis. Nabi SAW sebut di dalam hadis, ya, tentang sahabat ini. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, la tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Enggak boleh kita memaki sahabat, ya. Kenapa? Kata Nabi, lau anfaqa mithlu Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sebab andai kata kamu infakkan emas seberat gunung Uhud, itu tidak bisa menandingi kedudukan sahabatku, bahkan setengahnya pun nggak bisa. Saking tingginya kedudukan para sahabat itu. Andai kata kita infakkan emas sebesar bukit Uhud, berapa, nggak tahulah berapa ribu ton, juta kayaknya itu, ya. Andai kata kita infakkan emas sebanyak itu, sebesar itu, tidak akan bisa menandingi para sahabat, tidak akan bisa menandingi jasa para sahabat terhadap Islam. Bahkan setengahnya pun nggak nyampe, setengahnya pun nggak nyampe. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para sahabat. Maka tidak boleh kita mencaci, memburukkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya dalam kasus konflik Ali dan Muawiyah, siapa yang
yang belajar tentang sirah, ya, dulu ada konflik antara Ali dan Muawiyah. Sederhananya perebutan kuasa lah, kira-kira begitu. Mestinya kan kekuasaan itu berakhir kalau wafat. Abu Bakar meninggal, barulah Umar naik. Umar meninggal, barulah Utsman naik. Utsman meninggal, barulah Ali naik. Tapi Ali masih hidup. Muawiyah yang saat itu sebagai gubernur di Syam ingin merebut tampuk kekuasaan. Akhirnya terjadi konflik. Ahlus sunnah wal jamaah bagaimana menyikapi Ali dan Muawiyah ini? Ahli sunnah wal jamaah tetap berada di tengah, memuliakan Ali dan juga memuliakan Muawiyah, tidak mencaci maki Muawiyah. Kalau Syiah ini, Muawiyah ini habis mereka caci maki ini, ya. Khawarij juga habis mencaci maki Ali, mereka marah kepada Ali. Kenapa? Kenapa Ali mau menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, bahkan berhukum dengan hukum yang tidak ada dalam Islam? Makanya akhirnya mereka bunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Khawarij, yang sudah kita bahas sebelum ini, yang mereka fasih dalam membaca Quran, ya, tapi karakternya senang betul menyalahkan orang lain. Pokoknya nggak pas menurut dia itu salah begitu. Kita sudah baca riwayat sebelum ini, bahkan Rasulullah pun disalahkan oleh kelompok Khawarij itu, sampai dia mengatakan, ittaqillah ya Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Rasulullah. Jadi kalau model-model kita ini disalahkan Khawarij, ya memang sudah semestinya disalahkan Rasulullah aja dianggap salah sama mereka. Kacau nggak tuh, ya? Jadi Khawarij itu Syiah versi kanan, kalau Syiah itu versi kirinya. Sama-sama menyimpang dua-duanya. Khawarij itu ekstrim kanan, Syiah itu ekstrim kiri. Sama-sama menyimpang dua-duanya. Ya. Baik. Mereka gemar sekali mencaci mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan disebut di dalam riwayat yang lain, ya, ini betapa tingginya kedudukan para sahabat. Rasulullah itu bersabda, innallaha ikhtarani wa ikhtara li ashaban. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memilihku dan memilih sahabat-sahabatku. Jadi para sahabat itu yang menjadi sahabat Rasulullah itu bukan sesuatu yang kebetulan. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi itu karena Allah yang memilihnya. Sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, demikian juga Allah memilih Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Itu bukan persahabatan yang kebetulan ketemu di kedai kopi itu. Kalau kita ini kan banyak bersahabat secara kebetulan gitu. Kok bisa kenal? Aduh, kebetulan kenal sama temanku. Waktu itu kami ngopi, ketemulah di kedai kopi, akhirnya berkawan lah kami. Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu bukan sesuatu yang kebetulan. Memang dipilih Allah. Umar itu dulu orang yang sangat benci dengan Nabi, pernah mengintai Nabi, tapi karena Allah sudah memilihnya untuk menjadi sahabat Nabi, yang dari membenci bahkan ingin membunuh jadi sahabat Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu orang-orang pilihan Allah Ta'ala untuk menjadi sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan, innallaha ikhtarani wa ikhtara li ashaban. Sesungguhnya Allah telah memilihku dan memilih sahabat-sahabat untukku. Faja'ala minhum wuzara, maka Allah Ta'ala menjadikan sebahagian dari mereka wuzara. Wuzara ini semacam menteri, wakil-wakil Nabi lah. Makanya misalnya ke Syam Nabi utus sahabat tertentu, ke Yaman Nabi utus sahabat tertentu, itu menjadi wakil-wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ansaran, dan ada di antara mereka yang menjadi penolong-penolong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asharan, dan ada yang menjadi besan, yang menjadi mertua, ya, yang menjadi menantu. Seperti Ali bin Abi Thalib itu kan menantu Nabi. Abu Bakar menjadi mertua Nabi. Jadi para sahabat-sahabat itu ini.
Sedikit lagi kita habiskan hadis ini. Faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka siapa yang mencaci maki para sahabat-sahabatku, Allah, laknat Allah bagi mereka, laknat malaikat bagi mereka, serta laknat seluruh manusia untuk mereka. La yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala adalan. Allah Taala tidak akan terima apapun yang mereka lakukan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena mencaci maki para sahabat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah laknatullahi alaihim ajma'in. Maka kita harus memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, itu saja kajian kita pada malam ini. Saya minta maaf, ada hajat saya setelah ini tak sempat saya solat Isya di sini. Saya solat di Isya di tempat lain insya-Allah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.